Ya Allah, awas hati-hati orang bakhil dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan harta kada berkah. Coba kita ini subhanallah, berkah itu kada kelihatan. Orang bahari Masya Allah kada ada yang macam-macam. Kendaraan seadanya, pakaian seadanya, semuanya seadanya, rumah seadanya. Sekarang ini diisi rumah di mana-mana, kendaraan macam-macam, pakaiannya macam-macam. Tapi kenapa kada tenang hati kita? Itu menandakan harta kita kada berkah. Harta berkah itu kalau dimakan orangnya taat sama Allah. Harta berkah itu kalau kita suami ngasih makan bini kita, anak-anak kita, maka istri kita, anak kita jadi istri yang salihah, anak-anak yang salihah. Harta yang berkah kalau kita bawa bulik ke rumah tangga kita jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Harta berkah itu akan Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Harta yang berkah itu akan Allah mudahkan kita untuk ziarah ke kota Mekah dan Madinah. Harta yang berkah itu akan mengantarkan kita menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Harta yang berkah itu akan mendatangkan ketenangan dalam rumah tangga, kenyamanan dalam hati, ketenangan dalam hati, kenyamanan dalam pikiran. Itu harta yang berkah. Tapi coba, sekarang banyak orang mencari ketenangan kemana-mana. Jarang kita menemukan ada orang yang benar-benar bisa mengatakan baiti jannati, rumahku, surgaku, yang benar-benar itu terwujud. Kenapa? Karena mereka kada menemukan ketenangan dalam rumah tangga mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena hartanya kurang berkah. Kenapa harta kada berkah? Karena mereka jauh dari majelis ilmu, mereka jauh dari ulama. Ujian yang akan Allah berikan yang pertama, Allah angkat keberkahan dari harta kita, orang-orang yang jauh dari majelis ilmu dan majelisnya para ulama. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis-majelis ilmu, amin. Bersyukurlah pian-pian yang istiqomah hadir tulak pengajian. Bersyukurlah pian yang istiqomah tulak majelis-majelis ilmu. Bersyukurlah pian yang istiqomah tulak ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis maulid, majelis sholawat. Karena itulah tanda Allah akan selamatkan pian dari ujian harta yang kada berkah. Semoga Allah mudahkan kita untuk hadir majelis ilmu sehingga hidup kita semakin berkah, amin ya rabbal alamin. Wathani, yang kedua, jar Nabi. Apa yang kedua? Sallallahu alaihim sultanan. Seorang penguasa akan Allah kuasakan. Sultanan fajiran, bukan sultanan adilan. Allah akan ujikan kepada masyarakat yang jauh dari ulama. Apa itu? Penguasa yang zalim. Awas, hati-hati. Kalau kita melihat ada penguasa yang zalim, itu salah kita. Kenapa kita masyarakat jauh dari ulama? Kenapa kita masyarakat jauh dari majelis ilmu? Kenapa kita masyarakat jauh dari pengajian? Bahkan banyak kampung-kampung yang sepi dari pengajian. Rami pengajian bulan Maulid, rami pengajian bulan Rojab. Imbah itu kada ada pengajian bulanan, kada ada. Apalagi 2 minggu sekali, mingguan, kada ada. Maka beruntung kalau di kampung itu ada pengajian. Di Wayu ada pengajian kan? Alhamdulillah. Mingguan ada, 2 minggu ada juga mungkin. Beruntung. Tapi yang hadir banyak kada? Wah, sedang ini gak ada nyaman dengan sedang. Insya Allah setelah ini Allah mudahkan pian untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, amin. Berkah. Kalau kada, nanti Allah akan kirimkan penguasa yang zalim. Semakin kita malas hadir majelis ilmu, maka semakin kita akan melihat kedzaliman dari para penguasa. Semakin kita jauh dari majelis ilmu, maka kita akan melihat bagaimana korupsi terjadi di mana-mana. Semakin kita jauh dari majelis ilmu, maka kita akan melihat bagaimana para penguasa mereka akan mengeruk harta kekayaan Republik Indonesia. Semakin kita ini jauh dari ulama, kita akan melihat kayak apa Allah akan kirimkan ke daerah-daerah para penguasa-penguasa, para pejabat-pejabat yang zalim semuanya. Naudzubillah min. Maka perbaiki bangsa ini dari diri kita. Mulai sekarang tulak pengajian, tulak ke majelis. Yang terakhir, ujian yang akan Allah berikan kepada kita,
Apa kata Rasulullah? Yakhrujuna minad dunya bila iman. Yang terakhir ini yang paling menakutkan. Ujian untuk orang-orang yang jauh dari ulama, ujian untuk orang-orang yang jarang atau sama sekali kada mau hadir majelisnya ulama, kada mau hadir pengajian, kada mau hadir majelis. Apa itu? Allah akan keluarkan mereka akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kada membawa iman, alias mati konyol, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Doa kita, ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau orang-orang yang kada mau hadir majelisnya ulama, maka Allah akan uji mereka dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah dekatkan kita dengan para ulama. Semoga Allah dudukkan kita dengan para ulama. Semoga Allah dudukkan kita sering-sering dengan para ulama, sehingga harta kita semakin berkah, kampung kita semakin berkah, bangsa kita semakin berkah, dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.